Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di YouTube channel Ninja Bay. Di video kali ini saya mau tutorialkan. Kemarin ada yang nanya gimana sih atau spill cara menggunakan Microsoft Word yang ada di tablet Samsung S7 FE yang punya saya. Kebetulan sebenarnya untuk Samsung S7 Samsung Tab yang S itu kan ada Microsoft 365 yang tampilannya tentu akan berbeda dengan Microsoft yang ada pada Windows. Nah, gimana cara kita menggunakan atau saya mengetik laporan di Microsoft Word yang ada di Samsung Tab saya? Nanti akan saya spill caranya. Sebelumnya saya mau rekomendasikan ke teman-teman semuanya, di Microsoft Word biasanya saya dibantu menggunakan keyboard portable, dan ini nyambunginnya cukup mudah menggunakan Bluetooth. Jadi dihidupkan aja Bluetooth yang ada di tablet, kemudian hidupkan Bluetooth yang ada di sini, nanti dia akan terkonek otomatis ketika kita mencocokkan device-nya. Nah, kalau yang ini keyboardnya namanya keyboard portable, tapi dia menggunakan wireless. Wirelessnya ini yang seperti ini. Jadi nanti wireless ini kita colokkan ke tablet, nanti dia otomatis akan tersambung dengan keyboard wireless ini, keyboard portable ini. Nah, untuk video kali ini saya akan mengetik di Microsoft Word dibantu dengan keyboard portable yang ada wirelessnya. Mari ikutin saya tutorialnya. Oke, yang pertama saya akan mencolokkan wireless yang dimiliki oleh si keyboard portable ini. Kebetulan yang saya punya adalah yang mereknya DiviPart. DiviPart ya. Ini saya belinya di toko Oren, nanti linknya saya tuliskan di description box. Oke, ini dia warna-warni ya. Nah, dia dilengkapi dengan mouse. Jadi dia satu paket sama mouse-nya. Jadi dia ini disambungkannya dengan wireless. Beda dengan yang ini, kalau yang ini dia disambungkan dengan Bluetooth. Cukup diaktifkan saja Bluetooth-nya yang ini. Tapi kalau ini karena dia mekanik, jadi enak aja kalau kita mengetik laporan yang banyak dengan menggunakan keyboard yang mekanik ini. Nah, kemudian gimana cara menyambungkannya? Yang pertama seperti biasa ya, saya menggunakan sambungan OTG yang sebelumnya pernah saya spill ya. OTG ini yang punya 4 fungsi. Ini juga yang pertama, yang ini bisa disambungkan ke HDMI, yang ini ke VGA, kemudian yang ini ke USB, yang ini ke Type C. Tuh, dia yang sebelah sini tuh ke Type C. Nah, jadi saya colokkan dulu sambungkan dulu ke tabletnya. Oke, kalau dia sudah tercolok seperti ini, nah yang wireless ini kita colokkan saja ke sambungan yang ada USB-nya. Nah, dia nih udah tersambung otomatis. Udah tandanya dia tersambung, dia akan hidup lampu koneksinya. Nah, baru kita mulai ngetik di Microsoft Word yang ada di tablet ini. Gimana sih tampilan Microsoft Word-nya? Oke, pertama-tama saya masuk ke aplikasi Microsoft. Nah, lambangnya seperti ini. Lalu kita klik saja. Aplikasi Microsoft ini menggunakan akun Microsoft yang dibikinkan langsung oleh Microsoft Indonesia. Karena kebetulan waktu itu saya mengikuti pelatihan Microsoft 365, jadi dibikinkan akun guru inovatif itu untuk dipakai selama-lamanya gitu. Jadi akun ini akan aktif selama-lamanya ketika saya menggunakan Microsoft 365, baik yang Microsoft PowerPoint-nya, OneDrive, Microsoft Excel-nya, ataupun yang Microsoft Word-nya ini yang untuk Android itu saya gratis selama-lamanya. Karena waktu itu memang saya ikut pelatihan Microsoft 365. Terus gimana sih tampilan yang ada pada Microsoft ini? Yang pertama itu adalah kita klik di bagian dokumen. Nah, di sini seperti ini dia tampilannya. Kita bisa memperkecil. Nah, kalau kita mau bikin judul dokumennya, langsung aja kita klikkan di sini. Terus saya coba ya. Oke, kita mulai untuk pengenalan fitur-fitur atau menu yang ada di Microsoft Word Android ya. Yang pertama itu ada di bagian beranda.
di bagian beranda itu ini yang seperti teman-teman lihat, yang ini adalah bagian kita untuk mengatur tulisan. Ada yang bold, ada yang italic, yang underline. Misalnya kita contoh ketik yang pendahuluan. Karena ini udah bold maka dia otomatis bold. Terus kita hilangkan boldnya, dia akan seperti ini. Kita bold lagi seperti ini. Kalau di underline dia garis bawah, kemudian dia italic dia akan miring. Kemudian gimana caranya kalau dia mau naruhnya ke tengah? Kita bisa menggunakan yang ini, yang perataan ini, kemudian kita klik maka dia akan berada di tengah. Kemudian gimana caranya kalau kita misalnya nggak perlu pakai yang ada di sini, kita pakai langsung yang ada di keyboard, cukup sama kayak di laptop, kita cukup Ctrl E. Dan maka dia akan ke tengah. Maka kita gunakan aja tablet keyboard kita ini. Kalau misalnya mau mengganti warna, ya kita ambilnya di bagian warna. Ini dia. Kalau misalnya kita mau undo itu kita bagian yang ada di sini. Nah, maka dia akan kembali warnanya seperti semula. Terus gimana caranya kita mau mengatur paragraf? Misalnya saya mau ngambil, nah gimana caranya kita mau bikin paragraf baru? Kita enter dulu ya, kita taruh ke pinggir. Oke, kita misalnya mau mengetik latar belakang 1.1, misalnya latar belakang ya. Terus gimana caranya kalau kita hilangkan latar belakang apanya ya, boldnya ya. Nah, maka dia akan kembali seperti ini. Terus gimana caranya kita mau mengambil sampel laporan yang ada di Google misalnya. Kita bisa menggunakan 2 layer sekaligus. 2 layer maksudnya tuh seperti ini. Teman-teman lihat di sebelah sini ada layar kuning kecil yang bisa kita tarik keluar. Nah, kita bisa mengambil yang namanya ini Google Chrome atau Google Chrome, Opera Mini atau apapun namanya aplikasi yang bisa kita online untuk membuka Google atau informasi online lainnya. Misalnya kita tarik aja di keluar. Nah, letakkan di sini untuk membuka, maka dia akan menjadi tampilan 2 layar. Nah, misalnya kayak gini ya, kita ambil informasi dari internet. Nah, ini kita kan udah tampil 2 layar. Nah, caranya teman-teman bisa bawa dari sini, yang bisa kita tarik langsung ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Udah. Jadi dia akan tertarik otomatis ke sini, tinggal diatur aja lagi. Mari kita atur misalnya. Ini saya hapus ya. Kita keluarkan. Nah, misalnya ini kan belum tersusun ya, kita susun dulu. Terus kita susun lagi. Kita susun, terus kita rapikan. Terus dia kan ini belum tersusun ya, belum justify, maka kita ambil di sini, kita justify, kata kiri kata kanan udah. Kalau dia mau mengatur spasi gimana caranya? Boleh kayak gini aja. Spasi itu kita aturnya di sini. Misalnya hapus spasi sesudah paragraf, iya. Kemudian biasanya kita kan 1,5, kita ambil 1,5, maka dia udah teratur menjadi 1,5. Terus gimana ini caranya dikasih tabulasi? Kita tabulasi aja di keyboard kita. Udah. Kalau misalnya secara manual di sini, kalau sini, kemudian indestasi khusus di baris pertama, udah. Jadi kayak gini dia. Tapi sebaiknya gunakan aja keyboard portable yang seperti ini, atau yang merek lain juga boleh, bisa. Terus ini udah. Gimana kita mau ngambil paragraf ini? Udah enter lagi. Indonesia terdiri
atas suku, budaya, dan ragam agama misalnya. Nah, itu kan bisa kita lanjut aja lagi, kayak kita ngetik laporan seperti biasa. Kalau misalnya mau info mau menggandingkan dengan jurnal-jurnal, kita ngambilnya di sini, kita tarik aja yang kuning ini keluar di sini, maka kita ambilnya kita keluarkan Google. Kita nanti enak nih sambil searching di internet, kita bisa juga sambil mindahkan yang di internet ke sini. Kemudian kalau misalnya ada dalam bahasa Inggris, kita punya buku dalam bahasa Inggris, ya udah kita terjemahkan aja di sini. Terjemahkan Inggris ke Indonesia, maka nanti akan keluar terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian langsung kita tarik aja ke sini gitu. Maka kita akan lebih mudah, tampilan yang seperti ini saya rasa lebih memudahkan kita untuk multitasking. Artinya dalam satu layar kita bisa mengerjakan banyak kegiatan dalam satu layar, itu maksudnya. Kemudian gimana sih sebenarnya, apakah lebih memudahkan menggunakan Android ataupun Windows? Untuk yang prioritas tetap sepertinya Windows ya, karena banyak hal yang bisa kita kerjakan di sana, apalagi kalau ada aplikasi berat yang memang harus menggunakan Windows. Tapi untuk hal-hal yang praktis lainnya, saya lebih memilih menggunakan tablet gitu, karena mudah dibawa-bawa. Kemudian nggak perlu dicas ketika menggunakannya, karena dia menyimpan kayak handphone, dia udah menyimpan baterainya sendiri dengan kapasitas yang cukup besar 10.000 mAh gitu. Kemudian kita bisa multitasking di sini, nggak cuma 2, kita bisa menggunakan 3 sekaligus. Misalnya saya tambahkan lagi kalkulator di sini, maka saya akan gunakan 3 kalkulator. Misalnya saya mau menambahkan 8% dikali 5 itu sama dengan 0,4. Kita enak tinggal ketikkan aja sini. Jadi ada 3 atau bahkan 4 layar yang bisa kita gunakan dalam satu layar besar. Bisa multitaskingnya bisa banyak gitu. Lanjut ke menu selanjutnya. Ini sisipkan, bisa tabel, bisa gambar, bisa bentuk, bisa kotak teks, bisa tautan. Ibaratnya kalau di Microsoft Word yang ada di komputer atau di laptop, itu kalau tabel ini bisa ya, maksudnya kita menggunakan tabel misalnya kayak gini. Nah ini dia. Nah, bisa pindah-pindahkan ke sini. Nah di sini maksudnya kita mau ngisi apa, misalnya nomor, nama suku, kemudian agama, misal nih ya contoh. Kemudian kalau misalnya tabel pun bisa kita atur, ada sisipkan, ada gabungkan, ada opsi gaya. Kalau sisipkan berarti kita mau menambah ke bawah, sisipkannya kemana, ke bawah, berarti kita nambah lagi. Kalau sisipkannya ke atas, kita nambah lagi, kayak gitu aja. Kalau kita sisipkannya ke kiri, berarti kita nambahnya ke kiri. Nah kemudian untuk sisipkan lagi, kita mau ke gambar. Di gambar kita bisa juga memasukkan gambar apa yang akan kita mau insertkan gitu. Misalnya gambar, contohnya dimasukkan gambar ini ya. Saya pangkas terlebih dahulu biar lebih oke. Ini gambarnya kita bisa perkecil juga. Terus kita tarik-tarik gitu. Enaknya pakai tablet itu karena kita bisa nyentuh layarnya langsung gitu. Kemudian gambar ini pun bisa kita atur. Kita kasih efek, bayangan, pantulan sama kayak yang tampilannya ada di laptop. Atau kita bungkus berada di belakang teks atau di depan teks. Kalau di depan teks ya berada di sini. Nah, bisa kita tarik. Kemudian bisa kita atur dia mau dibawa maju ke depan, bawa ke depan atau belakang teks, bisa kita atur. Atau kita bisa memotong gambar juga, memposisikan gambar. Kemudian kita langsungkan ke sisipan, ada bentuk, ini shape ya, ada gaya panah, ada kotak, ada garis, banyak dia, kita tinggal pilih aja. Nih, ada dia berbagai contoh shape. Kemudian kotak teks ini kayak gini. Teks yang bisa kita tarik-tarik ke sini. Misalnya kayak ini. Misalnya kayak gini ya, kita edit teksnya. Gambar
gambar 1.1 catatan digital misalnya. Nah, berarti kita bisa kasih kasih kotak teks yang bisa kita pindah-pindahkan. Kayak gitu dia. Nah, itu dia untuk yang sisipkan. Kemudian kalau yang tautan itu biasanya link apa yang akan kita kasih. Nah, ini dia ada header, footer juga ada di sini. Kemudian kalau kita mau kasih nomor halaman juga bisa, catatan kaki. Kemudian kita kasih komentar juga bisa. Bagian gambar. Nah, di bagian gambar ini biasanya saya menggunakan bagian gambar ini untuk membuat tanda tangan digital. Kalau misalnya saya punya file dalam bentuk PDF atau Word, kemudian saya mau menyerahkan laporan atau apapun, saya biasanya kasih tanda tangan digital gitu. Misalnya kita tanda tangan digital ya, kayak gini. Udah enak, kita mau tinggal tanda tangan langsung secara digital. Kemudian kalau tata letak itu biasanya marginnya rata kiri, ratakan margin garis tepinya sebelum kita ngeprint kan biasanya kita atur dulu marginnya ya. Ini bisa kita atur di sini. Nih. Kemudian customnya juga bisa, margin custom kita tentukan sendiri, customnya juga bisa di sini. Kemudian orientasinya bisa portrait, bisa landscape. Kemudian untuk ukuran ada letter, legal, A3, A4, A5 dan banyak pilihannya. Kemudian kolomnya itu apakah 2 kolom atau 1 kolom. Kalau misalnya kan ada tuh yang tampilan kayak koran, bisa kita gunakan 2 kolom kayak gini. Nah, nanti dia akan ada lagi di sini. Kemudian kalau dia pemisah ini biasanya untuk memisahkan halaman cover dengan halaman selanjutnya, bisa kita gunakan pemisah. Kemudian lanjut ke peninjauan, ada periksa dokumen, kemudian ada tampilan, bisa 1 halaman, lebar halaman, perbesar dan gitu. Itu sih yang menu-menu yang ada di Microsoft 365 ini yang Word-nya gitu. Dan kebetulan karena saya sudah punya akun sendiri, saya jadinya bisa udah login langsung ke aplikasinya menggunakan akun saya pribadi gitu. Jadi kalau misalnya saran saya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, kalau ada pelatihan Microsoft 365 yang langsung diadakan oleh Microsoft-nya, ikuti saja karena biasanya akan diberikan akun gratis menggunakan semua fitur yang ada di Microsoft 365. Bisa jadi dia Word, bisa jadi OneDrive, bisa jadi dia itu Excel, PowerPoint dan Teams, yang Teams ya, yang kayak Zoom itu, yang Teams itu juga bisa. Itu dia, sekian dari saya tutorial singkatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan lanjutkan di kolom komentar ya.